Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Striker Inter Edin Dzeko masuk sebagai salah satu dari 5 pemain dengan performa tertinggi di sepak bola Eropa di awal musim ini. Dilaporkan oleh FC Inter 1908, Dzeko telah melampaui semua ekspektasi tentang bagaimana dia akan menjalani musim ini sejak pindah dari AS Roma pada musim panas ini. Dengan 6 golnya dalam 7 pertandingan dan semua penampilan kuat yang dia tampilkan mampu membawa Nerazzurri menjadi tim tak terkalahkan di Serie A sejauh musim ini. Sky Sport mencoba mengurutkan pemain Eropa dengan performa terbaik di awal musim ini, dengan Karim Benzema dari Real Madrid berada di urutan pertama, diikuti Mohamed Salah, Erling Braut Haaland, dan Kylian Mbappe. Pemain Bosnia ini berada di urutan kelima Eropa dan yang terbaik di Serie A. Mantan pemain Inter Romelu Lukaku tak muncul di daftar ini setelah penampilannya jauh menurun di klub barunya. Tercatat Big Rome absen mencetak di 5 pertandingan terakhir. Inter telah memulai pembicaraan soal pembaruan kontrak dengan gelandang Nicolo Barella untuk memastikan masa depannya di klub. Seperti yang telah dilaporkan oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Nerazzurri sedang mengerjakan pembaruan kontrak buat gelandang Italia berusia 24 tahun tersebut. Masa kontrak Barella saat ini di Giuseppe Meazza memang masih lama, berakhir pada Juni 2024, dan ia tidak ingin terburu-buru untuk membahas kesepakatan baru. Tetapi Nerazzurri ingin segera mengikatnya dengan kontrak baru karena ia dipandang sebagai pemain penting klub dan memagarinya dari incaran klub-klub besar Eropa. Untuk alasan tersebut, maka klub siap menaikkan gajinya secara signifikan dan Di Marzio mengonfirmasi bahwa proses negosiasi kontrak baru dengan sang gelandang sedang berlangsung. Selain Barella, Lautaro Martinez diklaim akan segera menaikkan kontrak baru di Giuseppe Meazza, sesuai laporan dari pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Laporan Romano mengklaim bahwa sudah ada kesepakatan antara Inter dan perwakilan Lautaro untuk kontrak baru sang striker. Sang striker akan menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Inter. Ia akan membela Nerazzurri hingga tahun 2024. Romano juga membeberkan sang striker akan mendapatkan kenaikan gaji di Inter, meski Romano tidak membeberkan berapa detail gaji baru Lautaro. Kontrak baru Lautaro ini belum akan ditandatangani dalam waktu dekat. Pihak Inter dan agen Lautaro masih menyelesaikan beberapa detail kecil terkait kontrak sang pemain di Giuseppe Meazza. Namun Romano mengklaim bahwa situasinya cukup aman sehingga hanya menunggu waktu sebelum Lautaro memperpanjang kontraknya di Inter. Sementara itu, perihal kontrak Marcelo Brozovic yang akan berakhir musim depan menjadi prioritas untuk manajemen setelah jeda internasional berbicara dengan agennya. Baik Inter dan si pemain sama-sama tak ingin berpisah. Baru-baru ini CEO Inter BP Marotta telah menegaskan bahwa Inter dalam kondisi aman secara finansial. Tetapi Gazzetta dello Sport mengumumkan musim panas mendatang setidaknya ada 1 penjualan pemain penting di bursa transfer. Suning Group tidak dapat menyuntikkan uang tunai mereka karena terkendala regulasi negara, seperti yang telah terjadi musim panas lalu, kecuali adanya perubahan kepemilikan menjelang musim berakhir. Inter diperkirakan akan memulai musim depan dengan anggaran minus 100 juta euro. Oleh karena itu, untuk menghindari hal ini dapat dilalui dengan penjualan salah satu pemain penting mereka. Dalam daftar pemain penting Inter, nama-nama yang banyak menarik minat klub besar Eropa dan berani dibayar mahal adalah Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan Milan Skriniar.
Sementara itu, outlet berita Nerazzurri FC Internews membantah laporan dari Gazeta ini dan meyakinkan bahwa klub tidak akan melakukan penjualan penting lagi di musim panas nanti. Laporan itu berlanjut, klub telah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki keuangan mereka. Pertama, setelah pukulan besar karena tidak adanya pemasukan akibat pandemi, Nerazzurri mulai menghasilkan uang kembali dari penjualan tiket setelah para penggemar diizinkan kembali ke stadion. Dan partisipasi di Liga Champions juga dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Selain itu, potensi kepergian Alexis Sanchez di jendela transfer Januari dapat membuat klub mengurangi tagihan upah mereka secara signifikan. Dengan pemain Chili itu dianggap tidak bahagia di klub. Sanchez mendapatkan penghasilan bersih 7 juta euro per tahun dari kontraknya saat ini. Dan bahkan jika klub menyetujui paket pesangon untuk mengakhiri kontraknya, mereka masih akan menghemat 10,5 juta euro upah kotor yang harus dibayarkan kepadanya. Sebagai gantinya, klub bisa mendatangkan penyerang fungsional dengan upah yang jauh lebih rendah, dengan Gianluca Scamacca dari Sassuolo diperkirakan sebagai salah satu opsi pengganti yang lebih baik. Bagaimanapun juga, laporan tersebut menyimpulkan bahwa pemain penting Inter tidak perlu dijual untuk menstabilkan keuangan klub di musim panas tahun depan. Inter dan AC Milan kembali bekerja sama. Kali ini, kedua tim berharap untuk percepatan persetujuan perihal proyek stadion baru. Wali kota Milan yang terpilih kembali baru-baru ini, Giuseppe Sala, membenarkan bahwa dia telah menerima kontak dari perwakilan klub untuk pertemuan yang diharapkan akan segera dilakukan. Kedua tim membutuhkan persetujuan dari Dewan Kota, di sini juga termasuk Inter dan AC Milan, berharap untuk dapat memulai awal proyeknya pada tahun 2021 ini. Estimasi 6 bulan untuk desain detail diserahkan. 2022 diharapkan pekerjaan sudah dimulai dengan desain dari Populous. Memasuki jeda internasional kedua musim ini, Nerazzurri masih tidak terkalahkan dengan raihan 17 poin dari 7 pertandingan Liga, dengan catatan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang. Tim Simone Inzaghi telah mengemas 22 gol yang berarti bahwa Inter merupakan tim yang paling banyak menciptakan gol dengan 11 pemain di dalam daftar pencetak gol, yang sekaligus merupakan angka terbesar di Liga. Total 43 tembakan ke gawang dan persentase umpan berhasil sebesar 84% juga menjadi catatan menggembirakan. Edin Dzeko memimpin dalam daftar pencetak gol Inter bersama Ciro Immobile di Serie A. Lautaro Martinez menduduki posisi kedua dengan 5 gol. Dengan 11 gol mereka berdua, Dzeko 6 dan Lautaro 5 merupakan duet paling produktif pada babak awal musim ini. Nicolo Barella menempati posisi tertinggi dalam daftar pemberi assist, lebih banyak daripada pemain lain di Serie A, meskipun angka ini masih kalah dari Paul Pogba dan Karim Benzema, masing-masing 7 di kalangan pemain di 5 laga top Eropa. Selama awal musim, Inter telah berhasil melakukan pergantian pemain yang mampu mengubah permainan dari waktu ke waktu, dengan 6 gol dari para pemain yang memasuki laga dari bangku cadangan. Arturo Vidal pada hari pertama melawan Genoa, 2 gol Joaquin Correa melawan Verona, 2 gol Dzeko melawan Bologna, serta gol penyeimbang dari pemain Bosnia tersebut dalam laga terakhir melawan Sassuolo untuk memicu kebangkitan tim untuk membalikan keadaan. Gol lewat sundulan juga tidak sedikit, dengan catatan rata-rata 1 per laga hingga saat ini. 7 gol sundulan dalam 7 laga dikemas oleh Dzeko sebanyak 3, Milan Skriniar 2, Lautaro Martinez 1, dan Correa juga 1.